Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA di SD. Hari ini kita akan melakukan pengamatan tentang gaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 UPBJJ UT Kota Semarang yang terdiri dari Herlin Ratna Pratiwi, Upi Dwi Kurniasih, Koria, dan Muhammad Joko Haryanto. Gaya merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Gaya dapat menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak, dan sebaliknya, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam atau berhenti. Berikut macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya listrik. Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Gaya listrik muncul karena aktivitas listrik. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya, atau dengan kata lain, kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas atau apabila pada pegas bekerja sebuah gaya luar. Pegas ini akan bertambah panjang sebanding dengan besaran gaya yang telah diberikan. Yang kelima, gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda atau besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut, atau gaya yang dipengaruhi oleh massa benda dan juga gaya gravitasi. Artinya, gaya tarik pada bumi akan mempengaruhi suatu benda. Yang keenam adalah perpaduan gaya. Perpaduan gaya adalah macam-macam gaya yang timbul dari adanya suatu tindakan atau gaya yang timbul dari dua atau lebih gaya pada suatu benda dalam satu garis kerja. Tujuan praktikum yang pertama untuk mengetahui adanya gaya listrik statis, yang kedua untuk membuktikan adanya gaya listrik statis, yang ketiga untuk mengetahui bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu, yang keempat untuk mengetahui jenis-jenis benda yang dapat ditarik magnet, yang kelima untuk mengetahui adanya gaya gesek suatu benda, yang keenam untuk mengetahui adanya gaya pegas, yang ketujuh untuk mengetahui adanya gaya berat pada benda untuk bergerak, yang kedelapan untuk mengetahui adanya perpaduan gaya. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada praktikum gaya antara lain sebagai berikut. Berikut prosedur percobaan pada praktikum gaya antara lain sebagai berikut.
Hasil pengamatan gaya listrik statis yaitu dengan menggosokkan penggaris dan sisir pada rambut, kemudian mendekatkannya pada potongan-potongan kertas, maka yang terjadi adalah potongan-potongan kertas akan tertarik ke arah penggaris plastik tersebut. Hal itu disebabkan karena penggaris plastik sudah bermuatan gaya kelistrikan. Adanya gaya kelistrikan inilah yang membuat benda plastik dapat menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Akan tetapi, tarikan tersebut hanya berlangsung sementara. Hal itu terjadi karena benda plastik menjadi tidak bermuatan listrik lagi. Kemudian pada gaya magnet diketahui bahwa jarum jahit dan seng tertarik oleh magnet, sedangkan pada aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak tertarik oleh magnet. Jarum jahit dan seng tertarik mendekati magnet yang kita dekatkan. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek terdapat pada dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Selanjutnya, gaya pegas. Dari hasil pengamatan, gaya yang terjadi adalah gaya pegas karena karet gelang tersebut kembali ke bentuk semula. Karet gelang merupakan benda yang elastis. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda itu adalah benda elastis. Namun pada umumnya, benda bila dikenai gaya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula walaupun gaya yang bekerja sudah hilang. Benda seperti ini disebut benda plastis. Jadi, benda elastis yang kembali ke bentuk semula mempunyai gaya pegas, sedangkan benda plastis tidak mempunyai gaya pegas. Karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali akan bergerak kembali ke atas. Hal ini disebabkan oleh kelenturan dan gaya dorong yang ada pada karet gelang yang menimbulkan gaya pegas. Selanjutnya, pengamatan gaya berat. Panjang karet gelang mula-mula 6 cm. Kemudian dilakukan 3 kali percobaan. Pada percobaan pertama dengan beban 100 gram, panjang karet gelang setelah diberi beban menjadi 9 cm. Kemudian pada percobaan kedua dengan beban 200 gram, panjang karet gelang setelah diberi beban menjadi 15 cm. Kemudian pada percobaan ketiga dengan beban 500 gram, panjang karet gelang setelah diberi beban menjadi 29 cm. Dan pada 3 kali percobaan tersebut, panjang karet gelang yang mula-mula 6 cm tetap menjadi 6 cm setelah diberi beban. Maka dapat kita ketahui bahwa semakin berat beban yang kita gantungkan, maka semakin panjang karet gelangnya. Semua itu disebabkan karena gaya gravitasi yang terdapat pada benda tersebut juga semakin besar. Jika beban yang digantungkan juga besar, panjang karet gelang bertambah sesuai dengan bertambahnya beban yang digantungkan. Karena semakin besar atau berat benda, maka gaya gravitasinya juga semakin besar. Sehingga semakin besar gaya gravitasi buminya, maka gaya tarik bumi juga semakin besar yang menyebabkan panjang karet semakin panjang. Selanjutnya, perpaduan gaya. Setelah melakukan pengamatan dua gaya, diketahui bahwa kedua gaya telah bekerja pada balok. Namun balok tetap diam. Maka resisten dua gaya pada balok tersebut adalah 0. Gaya saling berlawanan yang menjadi seimbang. Kesimpulan, gaya listrik statis. Penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut yang kering kemudian direkatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada penggaris.
Hal ini terjadi karena gesekan penggaris dengan rambut menghasilkan gaya listrik statis pada penggaris. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dan menempel pada penggaris. Kemudian gaya magnet. Setelah kita melakukan percobaan dan mengetahui hasilnya, maka dapat kita simpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt yang disebut benda magnetik. Akan tetapi, benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet dan disebut benda non-magnetik. Gaya gesek. Gaya gesek terdapat pada dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar, dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Selanjutnya, gaya pegas. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ternyata semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas, di mana gaya tarik pegasnya berbanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstan pegas tergantung daripada jenis pegas yang bekerja. Karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali, lalu ke kanan dan ke kiri. Hal ini disebabkan oleh kelenturan dan gaya dorong yang ada pada karet gelang yang menimbulkan gaya pegas. Selanjutnya, gaya berat. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang dikarenakan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Setiap benda mempunyai gaya berat atau gravitasi. Besar gravitasinya tergantung berat benda tersebut. Kemudian perpaduan gaya. Berdasarkan tabel pengamatan, dua gaya diketahui bahwa kedua gaya telah bekerja pada balok. Namun balok tetap diam, maka resisten dua gaya pada balok tersebut adalah 0. Gaya saling berlawanan yang menjadi seimbang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.